Sama saya gitu ya. Kayak apa sih rasanya di penjara gitu ya. Waduh, Tifa ini benar-benar sangat-sangat sombong ya rekan-rekan. Dengan arogansinya dia mengatakan kayak apa sih rasanya di penjara ya, kalau memang penasaran tinggal menyerahkan diri saja kepada Pak Polisi. Nah, begitu kan rekan-rekan. Kali ini kita memang melihat bagaimana perkembangan skandal tudingan ijazah palsu, dalam arti bagaimana para tersangka itu memang harus segera diumumkan karena ini agar tidak semakin berbuat gaduh dan tidak semakin terkatung-katung ini isu skandal tudingan ijazah palsu. Karena bagaimanapun juga ternyata ini melahirkan pro kontra yang sangat-sangat luar biasa di masyarakat Indonesia. Dan tentu saja besar kemungkinan timbulnya perpecahan antar sesama anak bangsa. Kemudian rekan-rekan, tidak cuma itu, kita memang akan melihat bagaimana skandal baru yang terungkap soal ijazah Rismon yang ternyata benarkah ini sudah dikonfirmasi bahwasanya universitas di Jepang tersebut sama sekali tidak mengenali ijazah Rismon. Nah loh, bagaimana tuh ketika bangga soal lulusan Jepang tapi ternyata pihak kampus yang bersangkutan tidak kenal dengan ijazahnya. Waduh, itu kira-kira kayak gimana rekan-rekan reaksinya? Pasti ngamuk-ngamuk karena ini ternyata disinggung langsung oleh tim Pak Jokowi. Ayo deh kita kaji bersama-sama. Saya pastikan 100% bahwa orang-orang keagama yang menjadi ahli di bidang digital forensik hari ini sudah di Polda Metro Jaya. Ternyata apa? Ternyata tim dari kepolisian yang beberapa hari yang lalu dikabarkan berangkat ke Jepang, ke Yamaguchi University, juga sudah pulang. Mereka mensinkronkan informasi dan data dengan tim dari alumni Universitas Gadjah Mada selaku para ahli digital forensik. Ini saya juga baru mendapat beritanya sekitar beberapa menit yang lalu. Saya dihubungi langsung oleh teman-teman yang menjadi ahli digital forensik yang sedang berada di Polda Metro Jaya. Ini menggembirakan bagi seluruh bangsa Indonesia dan mudah-mudahan ini menjadi titik balik sekaligus menjadi akhir dari drama tuduhan ijazah palsu yang telah menyita perhatian publik dan telah memecah publik sekian lama. Ternyata tim kepolisian yang berangkat ke Yamaguchi, Jepang sudah kembali ke tanah air. Dan menurut informasi dari kawan kami keagama yang sudah berada di Polda Metro Jaya, fake 100% bahwa data-data Rismon di Yamaguchi University palsu. Nah, ini teman-teman kami yang dari keagama, para ahli digital forensik dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk mensinkronkan itu, untuk mensinkronkan hasil analisa mereka, data-data mereka sekaligus dengan data-data dari pihak kepolisian yang pulang dari Yamaguchi University. Ini kabar baik. Artinya apa? Salah satu pentolan dari teroris itu bisa kita pastikan akan jatuh menjadi pesakitan. Dan ini ada kemungkinan besar ini menjadi akhir dari drama itu sendiri dan akan menjadi kelumpuhan besar dari gerombolan menuduh ijazah palsu karena tokoh besar mereka yaitu Rismon sudah dipastikan fix 100% bahwa data-data dia dari Yamaguchi University Jepang palsu. Sama saya gitu ya. Kayak apa sih rasanya di penjara gitu ya. Kan semua orang pasti berpikir akan, oh ya namanya termul kan menakut-nakuti kita gitu kan ya. Tapi saya lihat kakak saya sebelahnya, abang saya sebelah, dia udah pernah di penjara 9 bulan. Tapi nggak kapok. Berarti enak tuh ya. Pasti enak itu lah, makanya saya pengen gitu ya. Berarti enak tuh ya. Berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial, Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam
sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Rismon Sianipar selama ini tampil sebagai intelektual vokal yang menyerang Presiden Jokowi dengan isu ijazah palsu. Tapi kini fakta di lapangan membalik segalanya. Tim penyidik Polri bersama ahli digital forensik UGM telah membuktikan data akademik Rismon di Universitas Yamaguchi 100% palsu. Inilah momen di mana fitnah berubah jadi bumerang. Orang yang paling keras menuduh ternyata pelaku kebohongan terbesar. Video ini bukan sekadar berita. Ini wake up call buat publik. Jangan gampang percaya pada wajah intelektual yang ternyata penuh manipulasi. Saya pastikan 100% bahwa orang-orang agama yang menjadi ahli di bidang digital forensik hari ini sudah di Polda Metro Jaya. Ternyata apa? Ternyata tim dari kepolisian yang beberapa hari yang lalu dikabarkan berangkat ke Jepang, ke Yamaguchi University, juga sudah pulang. Mereka mensinkronkan informasi dan data dengan tim dari alumni Universitas Gadjah Mada selaku para ahli digital forensik. Ini saya juga baru mendapat beritanya sekitar beberapa menit yang lalu. Saya dihubungi langsung oleh teman-teman yang menjadi ahli digital forensik yang sedang berada di Polda Metro Jaya. Ini mengembirakan bagi seluruh bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan ini menjadi titik balik sekaligus menjadi akhir dari drama tuduhan ijazah palsu yang telah menyita perhatian publik dan telah memecah publik sekian lama. Ternyata tim kepolisian yang berangkat ke Yamaguchi Jepang sudah kembali ke tanah air. Dan menurut informasi dari kawan kami Kagama yang sudah berada di Polda Metro Jaya, fix 100% bahwa data-data Rismon di Yamaguchi University palsu. Nah, ini teman-teman kami yang dari Kagama, para ahli digital forensik dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk mensinkronkan itu, untuk mensinkronkan hasil analisa mereka, data-data mereka sekaligus dengan data-data dari pihak kepolisian yang pulang dari Yamaguchi University. Ini kabar baik. Artinya apa? Salah satu pentolan dari teroris itu bisa kita pastikan akan jatuh menjadi pesakitan. Dan ini ada kemungkinan besar ini menjadi akhir dari drama itu sendiri, dan akan menjadi kelumpuhan besar dari gerombolan menuduh ijazah palsu, karena tokoh besar mereka yaitu Rismon sudah dipastikan fix 100% bahwa data-data dia dari Yamaguchi University Jepang palsu. Kabar baru ini bikin banyak orang tepok jidat. Jadi ternyata tim penyidik Polri yang dikirim ke Jepang buat ngecek keaslian ijazah Rismon Sianipar di Universitas Yamaguchi udah balik ke Indonesia. Tapi yang paling menarik bukan cuma kepulangannya, tapi hasilnya. Karena ternyata semua data akademik Rismon di Yamaguchi itu palsu total. Nggak cuma palsu sebagian, tapi 100% rekayasa. Dan ini bukan gosip murahan, bro. Tim yang berangkat itu bukan tim sembarangan. Ada penyidik Polri, ada ahli digital forensik dari UGM, dan semua hasil investigasinya udah dikonfirmasi sama Kagama sendiri, Ikatan Alumni Gadjah Mada. Jadi bukan katanya, bukan duga-duga. Fakta, hitam di atas putih. Lucunya orang yang selama ini paling ribut soal ijazah palsu Jokowi, ternyata malah ketahuan pakai ijazah palsu juga. Ironi kelas berat, Rismon ini kan selama ini doyan banget tampil di berbagai platform, sok intelektual, ngomong ngalor ngidul seolah paling bersih, paling tahu konstitusi, paling cinta kebenaran. Tapi ternyata gelar magister dan doktornya itu cuma tempelan, buatan, fiksi. Dan yang lebih parah, dia bukan cuma pakai ijazah palsu buat gaya-gayaan. Dia pakai itu buat nyerang orang lain, buat ngibulin publik, buat bangun citra intelektual palsu di media sosial. Jadi, kalau dipikir-pikir, ini bukan cuma soal ijazah, tapi soal moral. Soal watak. Orang yang tega bohong tentang pendidikan dirinya sendiri, kira-kira seberapa jujur dia waktu ngomongin orang lain? Kita semua ingat gimana Rismon dulu menyerang habis-habisan siapa aja yang dianggap musuhnya. Dari Muhammad Nuh, Krishnamurti, Tito Karnavian, sampai Presiden Jokowi sendiri. Semua dituduh, semuanya dia framing seolah bagian dari konspirasi besar. Tapi sekarang topengnya robek. Tandanya Anda nggak baca? Nggak baca, Pak. 2 tahun saya menulis ini, bro. Di mana? Di Yamaguchi. Di Yamaguchi. Enggak di apa? Di Sriwijaya. Iya. Nah, selama ini adalah terus ya. Oke. Setelah saya bisa ngomong aja gini. Berarti gini. Sebelum melanjutkan ini,
nggak bisa ditutup kecuali dengan sorotan media. Masalahnya, kali ini targetnya bukan sembarang orang. Gibran sekarang udah jadi wakil presiden sah Republik Indonesia. Dipilih lewat proses hukum dan politik yang sah. Jadi mau Roy jungkir balik di Sydney sekalipun, posisi Gibran nggak akan goyah. Kalaupun Roy mau ngotot terus, itu haknya. Tapi ya, publik juga punya hak buat bilang, ini sudah lewat batas wajar. Dari investigasi berubah jadi drama pribadi. Yang Roy lakukan di Sydney bukanlah riset, melainkan ritual pembenaran diri. Dia nyari sesuatu yang enggak ada, lalu meyakinkan publik bahwa ketiadaan itu adalah bukti. Ironis banget, tapi ya begitulah. Kalau orang waras bikin penelitian untuk mencari kebenaran, Roy justru bikin penelitian untuk mempertahankan kebohongan. Dan itu yang bikin banyak orang mulai bertanya, ini Roy masih berpikir jernih atau udah terjebak di dunia khayal yang dia ciptakan sendiri? Sementara itu Gibran tenang-tenang aja. Fokus kerja dampingi Prabowo sambil tetap jadi simbol generasi muda yang tahan banting di politik nasional. Dan dari situ kita bisa lihat perbedaan kelas. Yang satu sibuk nyinyir di luar negeri, yang satu sibuk kerja buat negeri. Kasus Roy Suryo ini bukan cuma soal Gibran. Ini gejala lebih besar. Betapa mudahnya seseorang kehilangan realitas ketika ego dan kebencian menumpuk. Sydney bukan panggung pembuktian, itu cuma cermin yang menunjukkan betapa amburadulnya logika seorang mantan pejabat yang dulu dielu-elukan. Tapi kini mulai terperangkap dalam versi Royismenya sendiri. Dan yang paling ironis, makin dia berusaha menjatuhkan Gibran, makin banyak orang yang justru simpati ke Gibran. Karena publik tahu, yang berteriak paling keras biasanya bukan yang punya data, tapi yang punya dendam. Begitu video investigasi Roy Suryo di Sydney naik ke media sosial, respon publik datang bertubi-tubi. Tapi bukan tepuk tangan yang ia dapat, justru gelombang tawa dan komentar sinis. Banyak warga Indonesia di Sydney bilang, lah ini orang ngapain sih? Kayak lagi syuting vlog nostalgia yang salah lokasi. Yang tinggal di sekitar Thomas Street pun heran. Mereka bilang tempat yang Roy datangi itu udah lama. Bukan bagian dari UTS. Bahkan staf lokal pun bingung waktu Roy datang sambil nyebut-nyebut nama Gibran. Ada yang ngira dia wartawan investigasi, tapi setelah dengar isi omongannya, orang-orang mulai sadar. Ini bukan liputan, ini lebih kayak pertunjukan ego yang kebablasan. Kalau diperhatiin, perjalanan Roy ke Sydney itu bukan cuma soal mencari ijazah Gibran. Ada lapisan psikologis yang lebih dalam. Roy kayak lagi berusaha ngebuktiin ke dirinya sendiri kalau dia masih relevan. Setelah kehilangan panggung politik, kehilangan jabatan, kehilangan kredibilitas publik, yang tersisa tinggal satu hal, sorotan kamera. Dan sorotan itu dia kejar mati-matian, bahkan kalau harus dengan cara konyol sekalipun. Lihat aja gaya bicaranya di video. Kadang meledak-ledak, kadang mendadak sentimental. Ada momen dia ngomong sambil menatap kamera, bilang, saya di sini bukan untuk fitnah, tapi untuk membuktikan. Tapi kalimat berikutnya langsung nyerempet ke tuduhan tanpa bukti. Itu yang bikin banyak orang bilang, Roy ini bukan investigasi tapi terapi. Secara metodologis, apa yang dilakukan Roy di Sydney itu gagal total. Bayangin, dia datang ke lokasi tanpa dokumen resmi, tanpa data universitas, tanpa bukti enrollment, dan tanpa konfirmasi institusi pendidikan manapun. Tapi dia langsung menyimpulkan, tidak ada nama Gibran di sini. Ya jelas nggak ada, kampusnya aja udah ganti nama dan sistem. Ini kayak nyari data siswa di sekolah yang udah pindah gedung 2 dekade lalu terus bilang tidak ditemukan. Konyol tapi tragis. Karena dari situ kelihatan, Roy bukan mencari fakta, dia cuma mencari alasan buat membenarkan prasangkanya sendiri. Dan ini yang paling bahaya dari seorang publik figur. Ketika rasa ingin dipercaya lebih besar dari keinginan untuk benar. Roy Suryo sudah masuk ke fase itu. Ia bukan lagi berdebat soal kebenaran akademik, tapi sedang berjuang melawan ketakutan pribadi, takut dilupakan. Sementara itu, Gibran malah diam. Tidak reaktif, tidak marah, bahkan tidak menyinggung Roy satu kali pun. Ini yang bikin narasi Roy makin hambar. Ini nggak ada hubungannya nih. Kami keberatan. Ini tidak ada hubungannya. Kami keberatan. Ini tidak ada hubungannya. Ada 2 ijazah. Kami keberatan. Yang dikatakan asli dan palsu. Kalau ijazah Jepang yang pakai bahasa kanji itu tidak ada. Memang lulusan Jepang. Ini yang menerangkan lulusan Jepang. Lulusan Jepang. Lulusan Jepang. Monbuka Gakuso. Monbuka Gakuso jalan. Monbuka Gakuso. Uso HP aku. Kimi wa uso HP aku. Uso HP aku.
Oke. Ini yang menerangkan bukan orang Yamaguchi. Ya, nggak apa. Jadi ini gak bagus. Gak bagus. Beasiswa Monbuka Gakuso. Nihongo wakaranayo. Udah paten. Iya, nggak apa nanti saya percayakan pada saya. Kita bicara soal ide. Jangan kelewatan Anda. Iya, oke. Nah, ini ya, Mas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, terus Mas Aiman. Allahumma sholli. Saya dong. Saya balas ya. Ini sok-sok tahu ya. Saya beasiswa Monbuka Gakuso. Tahu? Wakaru. Ya udah, Monbuka Gakuso. Wakarimashita. Ya, syaratnya apa itu? Lulus doktor dari mana? Syaratnya apa? Saya mau tanya. Enggak, saya tanya dulu. Memang sangat-sangat geram ya kalau kita menyaksikan Roy CS ini berdebat, Roy CS ini berdiskusi, seolah-olah hanya beliau saja yang bisa berbicara, seolah-olah beliau saja hanya yang boleh berbicara soal ijazah ketika disinggung. Nah, ini mereka keberatan, katanya keberatan, tapi rekan-rekan, mereka seolah tutup mata soal fakta yang diberikan oleh UGM, soal data yang diberikan oleh UGM terkait ijazah Pak Jokowi, karena semua kan sudah terbukti asli rekan-rekan. Ijazah Pak Jokowi itu tidak ada keraguan dan tidak harus diperdebatkan lagi karena semuanya sudah terbukti asli. Tetapi berbeda dengan versinya mereka, karena mereka suka melintir-melintir. Nah, mereka ini langsung heboh rekan-rekan, katanya ini palsu, ini palsu. Maka dari itu kami pun sangat menyayangkan ternyata banyak orang yang kehasut rekan-rekan ketika kami menyampaikan ijazah Pak Jokowi asli sesuai keterangan dari UGM, langsunglah dihajar, katanya wah ini penjilat, ini begini. Tetapi ketika Roy CS bilang soal kepalsuan ijazah Pak Jokowi, kebohongan terbesar di sana, langsung mereka dipuja-puja layaknya dewa. Ini ada apa rekan-rekan? Ada apa? Pola yang memang terbangun, pola yang terstruktur seolah ingin sekali untuk memaksakan Pak Jokowi ini harus terkesan palsu. Maka dari itu memang dari pihak kepolisian pun ini harus segera bertindak, harus segera melakukan tindakan yang nyata. Karena bagaimanapun juga pembuat gaduh ini tidak akan berhenti rekan-rekan. Setidaknya kalau mereka diberikan efek jera nantinya akan berhenti meskipun sementara. Karena saya yakin bisa juga mereka ketika di penjara langsung lepas nyap-nyap lagi. Seperti Bambang Tri ini ketika berkoar-koar soal fitnah ijazah palsu Pak Jokowi, kemudian berbicara ke sana ke sini. Ketika sudah diberikan amnesti, dia malah berkoar kembali. Dia malah nyap-nyap kembali di media. Ini kan yang menjadi concern perhatian kita semua, rekan-rekan. Apa yang terjadi pada saat ini di Indonesia, kalau saya katakan ya sangat-sangat mengkhawatirkan jika memang pola tersebut terus dipertahankan, jika memang penanganan tersebut harus diberlakukan. Nah, disinilah kita memang berharap kecepatan dan kesigapan dari para penyidik untuk segera melumpuhkan operasi fitnah ini.